Hai semua, salam budi luhur. Selamat datang pada materi bagian kedua tentang flowchart. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian dapat memahami cara membuat flowchart dan menggunakannya dalam persoalan sederhana. Pada video ini akan membahas tentang contoh penyelesaian kasus sederhana menggunakan flowchart. Contoh soal sebagai berikut. Inputkan sebuah bilangan bulat dan tampilkan perkataan ganjil jika bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Pertama, kita analisis soal terlebih dahulu dengan menentukan input, proses, dan outputnya. Untuk inputnya dari soal, maka bisa kita lihat kita perlu inputan sebuah bilangan. Kemudian untuk prosesnya, jika kita lihat dari soal, maka diminta untuk memeriksa jika bilangan ganjil. Sedangkan untuk outputnya, yaitu sesuai dengan soal yang diminta adalah tampilkan perkataan ganjil. Kita lihat dari proses ini. Di proses adalah memeriksa jika bilangan ganjil. Jangan lupa kita membuat flowchart ini tujuannya adalah untuk mengimplementasikan ke dalam pemrogramannya. Oleh karena itu ketika diproses dengan jika bilangan ganjil belum tentu komputer bisa memahami kalimat ini. Sehingga untuk diprosesnya kita harus membuat agar komputer bisa memahami perintahnya tersebut. Jadi, bagaimana caranya kita membuat agar komputer bisa memahami? Maka, pada proses kita dapat mengubahnya. Misalkan, kita ganti yaitu bilangan modulus 2 sama dengan 1 untuk memeriksa apakah dia bilangan ganjil atau tidak. Atau bisa juga dari sisi prosesnya kita ganti lagi dengan yang lain, yaitu bilangan modulus 2 tidak sama dengan 0 untuk memeriksa apakah bilangan ganjil atau tidak. Ingat, untuk proses ini adalah komputer yang mengerjakan, sehingga kita mendesain agar komputer bisa memahami perintah tersebut. Sebelum kita berlanjut ke pembuatan flowchartnya dari contoh studi kasus tadi, apakah kalian tahu apa itu modulus? Modulus adalah sisa pembagian bilangan. Modulus hanya berlaku untuk bilangan integer. Biasanya modulus menggunakan simbol persen. Mari kita lihat ilustrasi berikut untuk memahami modulus. Budi memiliki 20 kelereng. Dia ingin membagi kelereng ke 3 orang temannya, yaitu Agus, Dina, dan Eko secara merata. Dari contoh ilustrasi berikut, maka berapa kelereng yang akan diterima oleh Dina, Agus, dan Eko, dan berapa sisa kelereng yang dimiliki Budi? Dari pertanyaan yang pertama adalah berapa kelereng yang diterima oleh Agus, Dina, dan Eko, kita bisa membaginya, yaitu 20 dibagi 3 sama dengan 6. Sehingga Agus akan mendapat 6 kelereng, Dina mendapat 6 kelereng, dan Eko mendapat 6 kelereng. Untuk pertanyaan berapa sisa kelereng yang dimiliki oleh Budi, maka dapat menggunakan rumus 20 modulus 3, yaitu menghasilkan 2. Atau bisa juga dengan rumus matematika sederhana, yaitu 20 kelereng yang dimiliki Budi awalnya dikurang 6 dikali 3. Sehingga akan menghasilkan 20 dikurang 18. 18 ini adalah kelereng yang sudah dibagi ke Eko, Dina, dan juga Agus. Sehingga hasilnya adalah 2. Jadi, sisa kelereng yang dimiliki oleh Budi adalah 2. Berdasarkan ilustrasi tersebut, modulus adalah sisa hasil pembagian. Jadi, kelereng terakhir yang dimiliki oleh Budi yaitu 20 modulus 3 sama dengan 2. Setelah kita mengetahui modulus, maka kita coba periksa apakah benar jika bilangan ganjil maka modulusnya adalah 1.
Kita ambil contoh misalkan 5 modulus 2, maka hasilnya adalah 1. Contoh yang lain yaitu 11 modulus 2, maka hasilnya adalah 1. Contoh yang lain lagi yaitu 25 modulus 2, hasilnya adalah 1. Maka bisa kita tarik kesimpulan, jika sebuah bilangan kita moduluskan dengan 2, maka akan menghasilkan 1 kalau bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Kita kembali ke contoh soalnya. Tadi sudah kita dapatkan adalah input, yaitu ada bilangan, kemudian proses ada 2, silakan bisa kalian pilih, bisa bilangan modulus 2 sama dengan 1, atau bilangan modulus 2 tidak sama dengan 0. Karena tadi untuk menentukan bilangan ganjil adalah dimoduluskan 2 adalah 1. Dan berikutnya adalah output, yaitu akan mencetak perkataan ganjil. Dari input, proses, dan output, maka bisa kita buatkan pseudocode-nya. Misalkan yang pertama adalah inisialisasi bilangan. Karena kita memerlukan bilangan untuk melakukan proses input dan juga proses pemeriksaan apakah dia bilangan ganjil atau tidak. Berikutnya yaitu proses inputnya, yaitu input bilangan. Kemudian setelah input bilangan kita lihat ke prosesnya, yaitu jika bilangan modulus 2 sama dengan 1, atau bisa dipilih jika bilangan modulus 2 tidak sama dengan 0. Setelah proses, maka yang terakhir adalah maka cetak perkataan ganjil. Berdasarkan pseudocode berikut, maka bisa kita gambarkan flowchart-nya. Yang pertama, kita buat terminal, yaitu mulai. Berikutnya adalah inisialisasi bilangan dengan menggunakan simbol proses, di mana dalam keterangannya kita berikan bilangan. Kemudian dilanjutkan dengan input bilangan, yaitu menggunakan simbol input atau output. Di dalamnya kita tambahkan keterangan input bilangan. Selanjutnya adalah memeriksa jika bilangan modulus 1. Selanjutnya adalah memeriksa jika bilangan modulus 2 sama dengan 1. Maka kita bisa gunakan decision, di mana di dalamnya keterangannya bisa kita tentukan, yaitu bilangan modulus 2 sama dengan 1. Jika benar, maka dia akan mencetak perkataan ganjil. Maka jika kita lihat true-nya, arah true-nya akan menuju ke output, yaitu cetak ganjil. Nah, selanjutnya setelah selesai flowchart-nya, maka kita tutup dengan simbol terminal, yaitu selesai. Demikian video bagian kedua tentang contoh penyelesaian kasus sederhana menggunakan flowchart. Semoga setelah melihat video ini kalian dapat membuat flowchart dalam menyelesaikan kasus sederhana atau permasalahan yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya membahas tentang dasar pemrograman. Salam budi luhur.